2030432 ingin memberikan penjelasan mengenai materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Baiklah, tidak memperpanjang prakata, saya akan langsung masuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu sistem telekomunikasi. Tele artinya jauh, komunikasi berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Ada dua sisi sistem telekomunikasi. Yang pertama, pengirim informasi. Dalam telekomunikasi, pemancar atau transmitter atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Yang kedua, penerima informasi. Merubah kembali sinyal menjadi informasi atau pesan. Jadi, sinyal elektromagnetik akan diubah menjadi sinyal listrik dan diproses sehingga menjadi informasi sesuai dengan sinyal yang dikirimkan. Fungsi dari sistem telekomunikasi ini yaitu ada 3. Yang pertama, transmitting device. Berfungsi untuk menyampaikan informasi dari tempat ke tempat yang lain, baik dekat maupun jauh. Yang kedua, connecting device. Berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna yang lain yang mereka inginkan. Yang ketiga, terminal. Berfungsi sebagai perangkat yang mengakhiri sinyal informasi dan tempat keluar masuknya sinyal dari jaringan. Berikutnya ada media telekomunikasi. Media komunikasi ini merupakan alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, serta menyampaikan informasi. Ada 3 jenis dari media telekomunikasi, yaitu media komunikasi berdasarkan saluran, berdasarkan cara penyebaran, dan berdasarkan kehadiran fisik. Selanjutnya materi kedua mengenai internet, intranet, dan extranet. Jadi, internet ini adalah singkatan dari interconnecting network yang merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang diatur oleh sebuah protokol sehingga menjadi teratur. Internet merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet berfungsi untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Lalu intranet. Jadi intranet ini merupakan sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan dalam menjaga data-datanya agar tetap aman. Intranet ini berfungsi untuk mengamankan jaringan dalam organisasi dari pihak luar. Selain itu, juga dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dalam suatu industri. Lalu ada extranet. Extranet ini adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagikan sebuah informasi bisnis atau operasi secara aman kepada supplier, vendor, partner, customer, dan sebagainya. Fungsi dari extranet yaitu mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain yang berisikan informasi dan basis data yang berperan penting dalam keperluan bisnis. Selanjutnya materi ketiga mengenai karakteristik sistem informasi. Jadi, sistem informasi pada suatu organisasi atau perusahaan merupakan sistem yang bersifat manajerial yang mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi manajemen atau SIM, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan sumber daya informasi. Namun, perusahaan multinasional juga dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, serta kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi. Transaction Processing System merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian, bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Tujuan dari sistem ini
yaitu untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, sistem penjualan dan pemasaran. Sistem penjualan berkonsep dengan memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi, yang kemudian barulah direncanakan dengan cara untuk memasarkannya. Sistem pemasaran berkonsep dengan mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran berfokus pada cara pikir bagaimana cara memberikan produk yang dapat memuaskan pelanggan, dengan produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Customer Relationship Management atau CRM merupakan sebuah teknik proses yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Konsep mengenai CRM ini pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an dengan berpindahnya fokus dari marketing berpindah dari promosi barang dan jangka pendek menjadi titik berat pada peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan. Yang keempat, mengenai e-commerce. E-commerce ini merupakan proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce ini merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerjasama. E-commerce juga dapat menjadi alat membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan pengiriman layanan. Selain sebagai sarana membeli dan menjual, banyak orang yang menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk membandingkan harga atau melihat produk terbaru yang ditawarkan sebelum melakukan pembelian online atau di toko tradisional. Ada 7 jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Business to business adalah penjualan barang atau jasa antar bisnis melalui penjualan online. E-commerce jenis ini biasanya digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya penjualan pada perusahaan. Yang kedua ada business to customer atau B2C, merupakan model bisnis berdasarkan transaksi antara perusahaan yang menjual produk atau layanan dan pelanggan atau individu yang menjadi pengguna akhir produk ini. Di dalam model B2C ini, proses transaksi perdagangan terjadi melalui situs web perusahaan yang ditampilkan dengan bantuan katalog online. Contoh aplikasi dari business to customer ini yaitu Lazada, Blibli.com, Tokopedia, JD.ID, Bukalapak, dan sejenisnya. Yang ketiga, customer to customer atau C2C, merupakan perdagangan antara pribadi individu atau konsumen. Jenis ini ditandai oleh pertumbuhan pasar elektronik dan lelang online, khususnya di industri vertikal tempat perusahaan atau bisnis dapat mengajukan penawaran apa yang mereka inginkan dari banyak pemasok. Dalam kedua kasus, pelanggan yang bukan seorang pembisnis menjual barang atau jasa ke pelanggan lain. Untuk memungkinkan hubungan ini membantu pembeli dan menjual menemukan satu sama lain. Yang keempat, customer to business atau C2B. Transaksi customer to business memiliki tipe yang dimana pengguna atau customer menciptakan produk dan layanan lalu dikonsumsi oleh bisnis dan organisasi dengan perantara website penyedia layanan. Yang kelima, business to administration atau B2A. B2A ini dikenal juga sebagai penawaran business to government atau B2G dengan perusahaan ke lembaga pemerintah. Dalam model ini, perusahaan dan lembaga pemerintah bertukar informasi untuk melakukan bisnis lebih mudah dibandingkan dengan di luar web. Yang keenam, customer to administration atau C2A. Sistem C2A ini membantu konsumen untuk mengirim umpan balik mereka atau meminta informasi tentang sektor publik yang secara langsung terkait dengan administrasi atau otoritas pemerintah, seperti membayar tagihan listrik di situs web pemerintahan, membayar pajak, membayar asuransi kesehatan. Yang ketujuh, online to online atau O2O, merupakan kombinasi bisnis offline dengan internet. E-commerce platform O2O ini menarik pelanggan secara online, tetapi konsumsi nyata dari layanan harus dialami oleh konsumen secara offline. Mode ini mengedepankan permintaan tinggi dari kualitas layanan offline. Mode O2O adalah model perdagangan baru yang melakukan eksplorasi dalam keseluruhan penjualan dan memiliki prospek yang sangat bagus. Berikut ini merupakan keuntungan dari e-commerce.
Internet mungkin merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern. Ini memainkan peran utama dalam segala hal, mulai dari wacana politik dan pendidikan tinggi, hingga cara kita menjalankan diri dan bisnis kita. Maka tidak mengherankan bahwa beralih ke model e-commerce hadir dengan keuntungan signifikan. E-commerce menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas bisnis mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrian panjang, situs e-commerce ini menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Selanjutnya akan membahas mengenai batasan dan kegagalan e-commerce. Jadi meskipun awalnya mungkin tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua masalah bisnis Anda, ada kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyak konsumen masih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang terbentuk di toko pinggir jalan. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus, karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Hotline layanan pelanggan yang solid tidak dapat menggantikan interaksi tatap muka dengan tenaga penjualan khusus. Selain itu, banyak pelanggan yang ingin merasakan produk sebelum membeli, seperti saat berbelanja pakaian. Di materi ini juga akan membahas mengenai penelitian pasar, periklanan, dan layanan terhadap pelanggan. Jadi, penelitian pasar ini, atau yang disebut juga dengan riset pasar, merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya, periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimkannya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Iklan selalu ada meskipun orang mungkin tidak menyadarinya. Di dunia sekarang ini, iklan menggunakan setiap media yang memungkinkan untuk menyampaikan pesannya. Dan yang terakhir adalah layanan terhadap pelanggan, yaitu kemampuan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan antusias dalam menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggan internal maupun eksternal, dengan cara yang dapat memuaskan kebutuhan yang teridentifikasi maupun yang tidak untuk hasil yang positif. Materi kelima mengenai supply chain management. Supply chain management adalah manajemen aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses dengan mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. SCM mewakili upaya pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisien dan ekonomis. Rantai pasokan mencakup segala hal, mulai dari produksi hingga mengembangkan produk hingga sistem informasi yang diperlukan untuk mengarahkan usaha ini. Dalam supply chain management, manajer rantai pasokan mengordinasikan logistik semua aspek rantai pasokan yang terdiri dari 5 bagian, yaitu rencana atau strategi, sumber atau bahan baku atau layanan, pabrikan fokus pada produktivitas dan efisiensi, pengiriman, logistik, sistem pengembalian untuk produk yang cacat atau tidak diinginkan. SCM yang tepat dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan mempengaruhi laba perusahaan. Ada 5 komponen dasar yang mendukung supply chain management, yaitu 1. Perencanaan. Setiap perusahaan membutuhkan perencanaan pasok untuk mendapatkan penawaran untuk produk dan layanan mereka melalui sumber daya. Yang kedua, sumber. Sumber ini hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena mereka harus memutuskan pemasok yang paling baik untuk pembuatan produk yang dibutuhkan. Yang ketiga, pabrik. Di pabrik, manajer rantai pasokan harus dapat melakukan proses yang diperlukan untuk memproduksi, meminta, dan mengemas produk atau layanan Anda. Yang keempat, pengiriman. Pengiriman sangat penting dalam supply chain management. Tanpa proses pengiriman ini, barang tidak akan bisa didistribusikan ke pelanggan atau konsumen. Bagian ini disebut sebagai logistik oleh SCM. Yang kelima, pengembalian. Merupakan perhatian utama dalam rantai pasokan. Perencanaan harus fokus pada jaringan yang fleksibel dan bertanggung jawab atas penerimaan dan kelebihan produk yang dikirimkan kembali kepada mereka atau dari pelanggan.
Jenis-jenis supply chain management. Yang pertama ada rantai supply upstream atau supply hulu, yang mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok, biasanya bahan baku, dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Ini juga menentukan hubungan dan aliran informasi antara perusahaan dan pemasok. Yang kedua, internal SCM atau manajemen internal rantai pasok, meliputi rantai pasokan internal, mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Proses ini melibatkan banyak fungsi dalam perusahaan, seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Yang ketiga, downstream SCM atau supply rantai pasokan hilir. Di sini mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi, biasanya barang siap jual. Ini juga mendefinisikan bahwa proses yang diperlukan agar produk-produk yang diolah sampai ke pelanggan atau konsumen secara efisien, atau waktu, biaya, dan lain-lain yang tepat. Di dalam supply chain management ada beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama, produk yang berkualitas lebih dari sebelumnya. Penting untuk memiliki produk yang berkualitas. Ketika standar kualitas meningkat, sangat penting untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Perusahaan bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk menghindari penarikan yang merusak dan dapat mempengaruhi laba perusahaan. Yang kedua, pabrikan global. Ketika dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang ada dalam skala global, sangat penting untuk memiliki jaringan pengadaan yang dapat mendukung kebutuhan manajemen rantai pasokan global tersebut. Yang ketiga, permintaan pasar yang berubah. Sejalan dengan perubahan permintaan pasar dan siklus hidup produk yang lebih pendek, industri harus bekerja untuk menemukan konsep lain dan solusi yang lain yang dapat diterapkan. Yang keempat, teknologi baru memiliki akses ke teknologi terbaru telah terbukti menjadi tantangan. Mereka yang mampu memanfaatkan teknologi terbaru secara efektif untuk keuntungan mereka telah dapat melihat hasil langsung untuk mendukung mengembangkan produk terbaru. Yang kelima, konsolidasi basis pemasok. Konsolidasi dapat menawarkan banyak fasilitas, dari memotong biaya overhead hingga menurunkan margin kesalahan. Tantangannya terletak pada menemukan pemasok yang mempengaruhi kebutuhan masing-masing perusahaan dalam hal pengalaman dan solusi yang ditawarkan. Selanjutnya masuk materi yang keenam, yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Kecerdasan buatan atau EA adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses-proses ini termasuk pembelajaran, perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran, menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti, dan koreksi diri. Jenis-jenis dari artificial intelligence yaitu mesin reaktif, memori terbatas, teori pikiran, dan kesadaran diri. Selanjutnya, expert system. Expert system ini adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini. Pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin dalam kecerdasan buatan atau biasa disebut EA. Sistem Packard atau expert system merupakan sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Expert system ini merupakan contoh sistem berbasis pengetahuan yang dibagi menjadi dua subsistem, yaitu mesin inferensi dan basis pengetahuan, serta basis pengetahuan mewakili fakta dan aturan. Mesin inferensi menerapkan aturan pada fakta yang diketahui untuk menyimpulkan fakta baru. Mesin inferensi juga dapat mencakup kemampuan penjelasan dan debugging. Pada dasarnya, expert system diciptakan untuk membantu pemecahan masalah dan aktivitas yang mana akan memakan banyak waktu pemecahannya, dan juga dengan akurasi yang lebih tinggi dan minimnya kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia. Expert system adalah andal digunakan dalam dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan taktis dan memperkirakan kondisi pasar. Contohnya seperti memberikan solusi yang konsisten, memberikan penjelasan yang masuk akal, mengatasi keterbatasan manusia, dan mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Sistem intelligence yaitu sistem komputer canggih yang dapat mengumpulkan,
menganalisis, dan menanggapi data yang dikumpulkannya dari lingkungan sekitarnya. Sistem ini dapat bekerja dan berkomunikasi dengan agen lain seperti pengguna atau sistem komputer lainnya. Materi terakhir yaitu materi ketujuh mengenai haki. Haki atau Intellectual Property Rights atau yang disebut juga dengan hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak, kekayaan, dan hasil dari akal budi seorang manusia. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil oleh pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Haki ini adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas sesuatu yang diciptakannya. Hal ini mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Sejarah haki di Indonesia. Hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1844. Ketika itu Indonesia masih di bawah penguasaan pemerintahan kolonial Belanda, yang artinya hukum yang mengaturnya pun berasal dari hukum yang berlaku di Belanda. Pada tahun 1910 mulai berlaku Undang-Undang Paten di Indonesia, yang kemudian diikuti Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Pada tahun 1888 Indonesia resmi pertama kali menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights, Madrid Convention pada tahun 1983 hingga 1936, dan Berlin Convention pada tahun 1914. Kemudian pada masa kemerdekaan dan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang 1945, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa pendudukan Belanda tetap berlaku. Khusus untuk Undang-Undang Paten, walau permohonannya sudah dapat dilakukan sendiri di Indonesia, namun pemeriksaan harus tetap dilakukan di Belanda. Setelah kemerdekaan, barulah pada tahun 1961 Indonesia memiliki Undang-Undang Merek sendiri menggantikan Undang-Undang Produk Belanda. Diikuti Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, Undang-Undang Paten pada tahun 1999, dan masing-masing sudah diperbarui untuk menyelaraskan dengan pemberlakuan perjanjian TRIPS. Kemudian pada akhir 2000 berlaku pula Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang baru efektif tahun 2004. Manfaat hak ini sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika Anda mendaftarkan suatu karya ke haki, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki, mendaftarkan hak cipta ke haki juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan haki, maka masyarakat termotivasi untuk berkarya dan berinovasi, sehingga kompetisi semakin meningkat. Yang keempat, memiliki hak monopoli. Anda harus ingat, sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Haki. Jadi selagi produk Anda masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera didaftarkan. Baiklah, sudah 7 materi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu di sini kita dapat mengetahui apa itu pengertian, jenis, fungsi, dan media dari telekomunikasi, mengetahui perbedaan internet, intranet, dan extranet, dapat mengenal karakteristik dari sistem informasi yang ada, mengetahui pengertian, jenis, keuntungan, serta batasan dan kegagalan dari e-commerce, tahu apa yang dimaksud dengan supply chain management, artificial intelligence, expert system, serta sistem intelligence. Dan terakhir, mengetahui pengertian, sejarah, serta manfaat dari hak atas kekayaan intelektual atau haki. Semoga video ini dapat bermanfaat dan materi yang telah disampaikan dapat dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.